Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari yang mulia ini, penghulu semua hari, hari Jumaat, kita dapat berkumpul bersama di dalam majlis ilmu yang pernah mendapat gelaran taman-taman syurga di atas muka bumi, untuk mempelajari 3 lagi doa yang selalu diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini adalah bahagian atau siri yang kelima. Siri yang pertama 3 doa, siri yang kedua juga 3 doa, siri yang ketiga juga 3 doa, siri yang keempat juga 3 doa. Jadi semuanya 3 kali 4, 12. Dan hari ini kita akan belajar doa yang ke 13, 14, dan 15. Daripada siri yang pertama ini, yaitu penjelasan tentang 3 doa. Nanti kita akan ikuti insya-Allah dengan menjawab 8 pertanyaan dari jemaah pada bahagian akhir nanti, insya-Allah. Langsung saja kita kepada topik. Hadirin dan hadirat, kita jangan anggap enteng, jangan anggap ringan ya terhadap doa. Lebih-lebih lagi doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Karena tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat kepada Allah. Dan doa termasuk salah satu ibadat. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadat. Malah ada riwayat yang menyebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadat. Walaupun derajat hadis itu dhaif, lemah, kata setengah ulama, dia memberi isyarat doa sangat mustahab. Salah-salah doa boleh bawa syirik. Sebab doa adalah ibadat. Nah, doa yang ke-13 yang pertama kita bahas pagi ini adalah doa agar Allah beri kita kecukupan. Malah ada pula ulama yang menamakan doa ini doa supaya kita dapat bayar hutang dengan cepat, dengan pertolongan Allah.
Bunyi doa itu seperti berikut. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Lihat buku himpunan 50 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman yang ke-9. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau halalkan daripada apa yang Engkau haramkan. Ya Allah, cukupkanlah daku dengan apa saja yang Engkau telah halalkan. Berilah aku rezeki yang halal-halal, itu maknanya. Hindarkan aku daripada rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku berdasarkan atau dengan kurniamu sehingga aku tidak berhajat kepada selain Engkau. Itu maknanya. Cuma makna ini baru terjemah harfiah, literal translation. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Apa syarahnya hadis atau doa ini? Syarahnya ini. Sejarahnya doa ini begini. Ada seorang hamba datang kepada Sayyidina Ali. Dia ingin memerdekakan dirinya. Dan supaya dirinya merdeka, dia mesti tebus, mesti bayar kepada tuannya dalam jumlah sekian, dinar atau dirham, zaman itu. Lalu dia datang menemui Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Mau tak engkau aku ajar satu doa yang dengan doa itu engkau insya-Allah akan mendapat apa yang engkau hajatkan, yaitu sejumlah harta." Dia perlu kepada duit. Dia perlu kepada uang untuk menebus dirinya yang tadinya hamba abdi, perlu ditebus kepada tuannya agar tuannya merdekakan dia. Lalu Sayyidina Ali bertanya kepadanya, "Ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal sabir." Maksudnya, maukah engkau aku ajarkan apa yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepadaku, sehingga engkau akan dapat lunasi, dapat bayar hutang-hutangmu, walaupun hutangmu itu sebesar gunung Sabir. Nama gunung. Ada yang mengatakan gunung itu di Yaman, dan gunung itu sangat besar. Sebesar itu pun hutangmu, dengan mengamalkan doa ini, Allah akan bantu kamu untuk melunasi
membayar hutang yang sekian banyak. Ini sejarah atau latar belakang munculnya hadis ini atau munculnya doa ini. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita kembali kepada syarah atau penjelasan lanjut tentang doa itu. Kata ulama hadis, "Lau kana 'alaika mithla jabal sabir, dainan addahullahu anka." Doa ini sangat bagus diamalkan. Andai kata engkau punya hutang sebesar gunung Sabir yang ada di Yaman, niscaya Allah akan tolong kamu untuk melunasi atau membayar hutang tersebut. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali, "Qul," sebut oleh kamu, baca oleh kamu, berdoalah dengan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek saja. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan income yang halal-halal. Hindarkan aku daripada income atau pendapatan rezeki yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan kurniamu, ya Allah, sehingga aku tidak perlu kepada orang lain selain engkau. Ulasan doa ini, bahagian pertama, Allahumma kfini bihalalik. Maknanya, ij'alni muktafian bil halal, mustaghniyan bihi anil haram. Cukuplah ya Allah engkau berikan aku yang halal-halal belaka. Jangan berikan aku walau sedikit dari sumber-sumber yang haram. Ingat hadirin dan hadirat, pengkabulan doa ada kaitannya dengan pemakaian, pemakanan, minuman, pakaian. Sama ada diterima atau tidak. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah setelah melihat seseorang berdoa dengan begitu khusyuk, mengangkat kedua-dua tangannya setinggi-tingginya. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana kamu akan lakukan terhadap doa orang itu? Aku lihat begitu khusyuk." Allah jawab, "Aku tidak akan kabulkan doanya sebab makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram." Hadis ini atau riwayat ini dijadikan oleh para ulama. Makan, minum, pakaian yang haram-haram, jika dilakukan oleh seseorang, boleh mengakibatkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Langsung Allah tolak. Itu dari sudut doa. Dari sudut yang lain pula, apa kata Nabi? Kullu lahmin minal haram, fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan minuman yang haram, maka nerakalah tempatnya yang lebih utama. Sebabnya hadirin dan hadirat, hati-hati. Beri makan keluarga dari sumber-sumber yang haram. Dari sumber rasuah haram, curi haram, menipu haram, riba haram. Hati-hati.
dia boleh mengakibatkan masuk neraka. Dan di dunia lagi akibatnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yes, ini makna daripada doa tadi. Wa aghnini bi fadlika amman siwa. Cukupkanlah aku ya Allah, sehingga aku tidak perlu kepada orang lain. Maknanya tak perlu minta-minta. Cukuplah Allah yang memenuhi atau mencukupi keperluan kita. Ij'al fadlaka wa ma tamunna bihi alayya minan ni'mah wal rizqi wal khair mughniyan li amman siwa wala aftaqir ila ghairi. Cukuplah dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku berupa rezeki, kebaikan dan lain-lain, sehingga aku tidak memerlukan kepada orang lain selain engkau. Apalagi hadirin dan hadirat serta para pemirsa, sikap suka meminta kepada orang lain boleh merosakkan maruah, kehormatan diri, dipandang hina oleh orang lain. Sehingga muncul istilah, si fulan itu tidak ada kerja lain, minta saja. Akhirnya kita dipandang hina. Fa innal iftiqar ila an-nasi yurithu mudhalla wala bud. Karena suka meminta-minta kepada orang lain boleh mengakibatkan diri kita ini jadi hina dalam pandangan orang. Ini belum lagi di akhirat nanti, sabda Nabi, orang yang suka meminta-minta padahal dia tak perlu meminta, dia boleh berusaha, tapi dia suka minta juga walaupun dia tidak berhajat, semata-mata karena ingin hidup mewah di dunia. Jika ada orang macam itu, kata Nabi, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam bentuk manusia, tapi mukanya tengkorak. Tak ada daging, di mukanya tak ada daging, tak ada hidung, tak ada pipi, tak ada telinga. Semuanya tengkorak. Sebagai lambang suatu penghinaan. Begitu nasib orang yang suka meminta-minta, menyusahkan orang lain ketika di dunia. InsyaAllah dengan doa ini, Allahumma kfini bihalalika amman an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doanya. Pendek saja. Tapi itu pengertiannya. Dan hadis ini dinilai hasan. Maknanya hadis yang baik menurut pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani. Okey. Sekarang kita berpindah kepada doa yang kedua. Doa yang kedua pula, doa agar terhindar dari segala perkara buruk. Agar terhindar daripada akhlak yang buruk. Yaitu, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Terjemahan harfiah dulu. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada segala keburukan budi pekerti. Segala akhlak yang buruk, itu maksudnya. Munkaratil akhlak. Kejahatan perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan yang buruk.
Dan yang ketiga, aku juga mohon dilindungi daripada kemungkaran hawa nafsu. 3 perkara kita minta supaya Allah jauhkan kita daripadanya. Pertama, akhlak yang buruk. Kedua, perbuatan yang buruk. Yang ketiga, ikut hawa nafsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita bercakap pula tentang doa ini penjelasannya. Dalam hadis ini, kita mohon agar Allah lindungi kita daripada 3 perkara. Jauhkan kita daripada 3 perkara. Yang pertama sekali, mungkaratil akhlak. Budi pekerti yang mungkar. Apa dia antara lain budi pekerti atau tingkah laku yang tidak elok, mungkar, hasad, dengki, ria, ujub, takabur, cakap kasar kepada orang lain. Itu semua tergolong dalam mungkaratil akhlak. Akhlak-akhlak yang mungkar. Dan yang kedua pula, wal a'mal. Maksudnya mungkaratil a'mal. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti berjudi, berzina, membunuh, mencuri, rasuah. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Mungkaratil a'mal. Yang pertama tadi mungkaratil akhlak. Dia lebih kepada hasad, dengki, takabur, cakap kasar. Yang kedua, wal a'mal, maksudnya mungkaratil a'mal, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Berzina, berjudi, minum arak, isap dadah. Semuanya itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang ketiga, kita juga minta supaya dilindungi oleh Allah, wal ahwa. Maknanya mungkaratil ahwa, hawa nafsu, cenderung kepada kesesatan karena terlalu ikut hawa nafsu. Hadirin dan hadirat, sebenarnya ikut hawa nafsu tidak salah. Asalkan hawa nafsu dengan makna keinginan untuk kita lampias, untuk kita penuhi kehendak nafsu, asalkan nafsu itu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada jemaah yang bertanya, mengapa boleh Pak Ustaz? Begini penjelasannya. Makhluk ada 3 jenis. Makhluk pertama malaikat. Diberi oleh Allah akal sahaja tanpa hawa nafsu. Itu sebabnya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak kahwin. Karena mereka diberi oleh Allah akal sahaja. Tidak hawa nafsu. Makhluk yang di bawah namanya binatang, hewan. Hewan diberi oleh Allah nafsu saja. Hawa nafsu tidak diberi akal. Itu sebabnya binatang tidak boleh berfikir. Tidak boleh menimbang mana baik, mana buruk. Itu binatang. Tapi kejadian manusia dan jin, matlamat
jin dan manusia dicipta sama, yaitu agar beribadat pada Allah, tinggal di muka bumi. Kepada mereka diberi oleh Allah dua-dua, akal dan nafsu. Itu sebabnya manusia ada muslim, mukmin, jin juga ada mukmin, muslim, manusia ada kafir, jin juga ada kafir. Manusia ada yang baik, jin juga ada jin yang baik. Bila akal dapat kuasai nafsu, sama ada oleh manusia atau jin, dia akan jadi orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tapi apabila jin atau manusia, nafsunya yang kontrol akal, ingin kaya cepat, sanggup rasuah mencuri, karena ingin memuaskan nafsu seks, sanggup berzina, lesbian, homoseksual, karena ikut hawa nafsu supaya dipandang cantik rambutnya, sanggup mendedahkan aurat di khalayak ramai. Nafsu. Karena ingin memenuhi nafsu, ingin makan apa saja asalkan sedap, walaupun itu ada unsur-unsur haram. Itu nafsu. Cuma kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis sahih. Coba dengar baik-baik. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga hawa nafsumu kamu sesuaikan dengan ajaran yang aku bawa. Kata Nabi, ingin makan, silakan makan, pastikan makanan yang halal. Ingin memuaskan nafsu seks, silakan kawin, penuhi rukun dan syarat-syaratnya. Ingin kaya raya, silakan. Berusahalah cari rezeki-rezeki yang halal. Sebab itu yang sesuai dengan sabda Nabi. Sebab Nabi bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib ke atas setiap orang Islam. Itu sebabnya ikut hawa nafsu boleh selagi hawa nafsu yang kita ikut itu selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut tuan guru boleh, asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, hawa nafsu yang terlalu cinta kasih kepada tuan guru, kepada ustaz, ada dalil ke, tak ada dalil ke ustaz itu sampaikan, ikut saja. Ini namanya hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan. Ini yang diminta, ini yang kita minta supaya dijauhi. Sekali lagi, sebelum kita berpindah kepada doa yang ketiga, kita ulang bacaan doanya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Pendek saja, tapi penjelasannya macam itu. Ustaz bercadang ingin buat buku ini dalam bentuk lain bersamaan dengan penjelasan-penjelasan tadi. Mungkin buku setebal ini dia akan jadi 3 kali tebalnya atau lebih besar. Ustaz sudah mula
buat. Insya Allah. Cuma dari 50, kita baru 15 hari ini. Doakan Ustaz supaya diberi oleh Allah kekuatan. Sebab bila kita berdoa dengan satu doa, dan kita tahu pula latar belakang, background doa tersebut, asal usulnya, dan syarah, bukan sekedar terjemahan, tapi syarahnya sangat menolong untuk kita menjadi istiqamah dalam berdoa. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah doa agar dilindungi dari segala penyakit. Doa yang ketiga ini pula berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Kita minta agar Allah lindungi 4 jenis penyakit. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu daripada agar aku terhindar daripada penyakit sopak. Baras itu sopak. Nanti kita jelaskan apa itu sopak. Wal jununi, aku juga mohon dilindungi daripada gila. Wal juzami, dan aku juga mohon dilindungi daripada penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan aku juga mohon dilindungi daripada penyakit-penyakit yang berjangkit. Penyakit-penyakit yang kronik. Sekarang penjelasannya. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Hadirin dan hadirat semua, kita tidak suka ditimpa oleh penyakit. Lebih-lebih lagi penyakit yang boleh membawa orang benci mendekati kita. Apalagi penyakit-penyakit itu penyakit-penyakit yang berjangkit. Atau penyakit-penyakit yang boleh merubah kejadian asal kita. Ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-amrad allati tughayyiru fil khilqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Allah agar dihindarkan daripada penyakit-penyakit yang boleh merubah kejadian manusia. Tidak lagi manusia itu dalam bentuk asal. Itu maksudnya. Mengapa? Lisyiddati faza'atiha. Karena penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi sangat berbahaya. Sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang membuat orang lain lari dari kita. Wa nufuriha minan nas. Manusia sampai menjauhkan diri mereka dari kita. Fasta'adha sallallahu alaihi wasallam minha. Ya, di dalam hal ini ada 4 jenis kita minta agar Allah jauhkan kita dari penyakit tersebut. Penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang kronik. Apa dia di antara contoh, Pak Ustaz?
Apa makna? Baras maknanya sopa. Tumpukan-tumpukan putih pada badan sampai leher muka. Sehingga orang memandang kita dengan pandangan semacam. Itu makna baras. Bukan beras ya. Baras. Sopa. Putih sana, putih sini. Tak teratur. Sehingga setengah orang akan menjauhkan diri mereka dari kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya dihindarkan oleh Allah daripada baras. Yang kedua, penyakit junun, yaitu gila. Akal tidak waras. Kehormatan manusia sangat ditentukan oleh akal. Peranan akal untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi bila akal sudah tidak function, orang tidak akan mau mendekati. Itu junun. Itu sebabnya ada istilah majnun. Anta majnun, kamu gila. Jadi penyakitnya itu namanya junun. Juga kita minta dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Penyakit yang ketiga kita minta supaya dihindarkan oleh Allah daripada penyakit apa? Penyakit juzam. Juzam ini dalam bahasa kita kusta. Iaitu daging ini jadi tanggal. Orang apabila ditimpa kusta, ruas-ruas jari ini boleh tanggal, jatuh, terpisah. Bayangkan. Kalau pergelangan kita ini tanggal yang dipanggil dengan kusta, orang pun tidak akan mau mendekati kita. Karena dia penyakit yang boleh membuat seseorang itu terpandang hina di mata manusia. Ya. Ustaz tidak sebut di mata Tuhan. Dengan kata lain, dia akan jadi orang yang jasmaninya menjadi rosak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang kita minta adalah min sayyi'il asqam, yaitu al-amradul khatirah ar-radi'ah, yaitu penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Kal amradul muzammana, yaitu penyakit yang kronik. Ma'akhtilafi anwa'iha, dan penyakit kronik ini bermacam-macam. Wa ka amradi hadzal zaman, penyakit hari ini antara lain saratan. Saratan itu bahasa kita kanser. Makna asalnya saratan itu ketam. Karena jalannya ketam itu merayap. Merayap. Itu saratan, cara berjalannya merayap. Itu sebabnya kanser yang merayap dari satu bahagian ke bahagian yang lain dinamakan oleh orang Arab dengan ketam atau saratan. Bahasa kita kanser.
dan penyakit-penyakit yang lain. Cuma kita kena ingat, walam yasta'iz sallallahu alaihi wasallam min kullil amrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta agar Allah lindungi dari semua penyakit. Bukan. 4 ini saja. Sopa, gila, kusta, dan penyakit yang kronik. Penyakit muzamman namanya. Yang susah sembuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta agar Allah lindungi dari segala penyakit, tidak. Sakit gigi, sakit demam, kencing manis, diabetik, kolesterol, pening kepala, sakit perut. Nah, Nabi tidak minta agar Allah lindungi dari segala bentuk penyakit. Sebab penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit biasa. Bukan 4 jenis penyakit tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, ketiga-tiga penyakit terdahulu, sopa, gila, kusta, dia tercakup juga ke dalam bahagian yang keempat, yaitu penyakit-penyakit yang kronik. Sayyi'il asqam. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini ada jugalah manfaatnya. Dan doa yang ketiga ni pula sahih. Kesemuanya. Antara hasan dengan sahih, maknanya tak perlu kita ragu untuk mengamalkannya. Apalagi setelah mendapat penerangan bagi setiap doa tadi, latar belakangnya, derajat hadisnya, dan syarahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat rahimahullah.